Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Sobat Mantri Luka. Pernahkah dari Sobat Mantri Luka mengalami suatu kejadian luka, lalu dilakukan penjahitan untuk mempercepat proses penyembuhan pada luka? Dan sudah tahukah kenapa luka tersebut harus dijahit? Dan ada kasus yang harus dilakukan perawatan yang baik untuk menumbuhkan jaringan-jaringan luka, di mana seperti apa yang saya jelaskan kemarin harus melewati fase-fase penyembuhan luka dan membutuhkan waktu yang lama untuk proses penyembuhan pada lukanya. Dan juga mungkin dari Sobat Mantri Luka pernah menemukan kasus di mana luka jahitan terjadi jahitan yang terbuka atau benang yang diaplikasikan pada luka terjadi kerusakan sehingga membuat luka terbuka kembali. Nah, hal ini apakah harus dijahit kembali atau bisa dirawat untuk proses penyembuhan pada lukanya? Hal-hal tersebut erat kaitannya dengan yang namanya tipe penyembuhan luka. Karena saya rasa untuk Sobat Mantri Luka perlu mengetahui apa saja tipe penyembuhan luka, dan apabila nanti dari Sobat Mantri Luka ada suatu hal yang ditanyakan perihal tipe-tipe penyembuhan luka ini, boleh tuliskan saja di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Atau ada hal yang ingin ditanyakan perihal permasalahan luka yang sedang dialami, permasalahan pasien yang mungkin lukanya lama sembuh, boleh ya. Tuliskan saja di kolom komentar, kita akan bahas di channel Mantri Luka. Simak video ini hingga akhir agar nantinya mendapatkan informasi mengenai tipe penyembuhan luka. Baik Sobat Mantri Luka sekalian, untuk tipe penyembuhan luka itu dibagi menjadi 3 tipe penyembuhan luka. Yang pertama yaitu tipe penyembuhan luka secara primer. Yang kedua, tipe penyembuhan luka secara sekunder. Dan yang ketiga, tipe penyembuhan luka secara tersier. Maka dari itu saya akan jelaskan satu persatu. Kita mulai dari penyembuhan luka secara primer. Untuk penyembuhan luka secara primer biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami luka dengan kerusakan jaringan yang minimal, atau pada pasien-pasien yang terjadi luka sayatan yang terbuka lebar akan tetapi tepi-tepi lukanya sangat berdekatan. Nah, untuk mempercepat proses penyembuhan pada lukanya, maka dilakukan penjahitan ya untuk mempercepat kontraksi jaringan sehingga jaringan luka dapat menyatu dan untuk proses penyembuhannya akan lebih cepat. Akan tetapi yang perlu diperhatikan untuk luka-luka jahitan ini adalah harus menjaga kesterilan luka agar nantinya tidak terkontaminasi oleh bakteri sehingga membuat suatu permasalahan, yaitu luka jahitan terjadi infeksi, jahitan tidak jadi, atau jahitan mengeluarkan cairan nanah. Hal itu menandakan bahwasannya terjadi kontaminasi bakteri dan perlu dirawat untuk menghilangkan infeksi pada luka tersebut. Jadi contohnya pada pasien-pasien yang mengalami kecelakaan ataupun mengalami luka sayatan, nah itu dilakukan jahitan ya, diaplikasikan jahitan, yaitu termasuk tipe penyembuhan luka secara primer. Oke. Selanjutnya untuk tipe yang kedua yaitu tipe penyembuhan luka secara sekunder. Biasanya untuk penyembuhan luka secara sekunder dilakukan pada kasus-kasus luka yang kerusakan jaringan lukanya sangat banyak atau kerusakan jaringan kulitnya ini sangat banyak atau sangat lebar. Contoh pada pasien-pasien dengan luka kronis, luka diabetes, luka dekubitus,
atau luka abses itu ya Sobat Mantri Luka semuanya biasanya harus dilakukan perawatan dengan proses-proses yang sudah saya sebutkan kemarin, yaitu bagaimana harus melewati proses inflamasi, ya, proses granulasi dan epitelisasi dan juga maturasi. Dan ini memang membutuhkan waktu yang agak lama. Karena apa? Karena kerusakan jaringannya itu sangat banyak sekali, sangat lebar sekali, sehingga membutuhkan waktu untuk regenerasi sel, untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, dan juga memperbaiki jaringan-jaringan yang hilang. Nah, untuk perawatan tipe penyembuhan luka secara sekunder, ya memang ini harus membutuhkan proses dengan perawatan yang baik, dengan mencuci lukanya yang baik, dengan membuang jaringan matinya segera, dan juga memberikan topikal-topikal yang baik untuk mempercepat regenerasi jaringan luka. Ya, jadi contohnya pada pasien-pasien dengan luka diabetes, ya, luka abses atau luka-luka diabetes yang sudah dioperasi atau luka-luka dekubitus. Oke, ya, luka kronis, ya intinya seperti itu. Oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu tipe penyembuhan luka secara tersier. Dan hal ini seringkali ditanyakan oleh pasien ya, dan juga Sobat Mantri Luka mengenai tipe penyembuhan luka secara tersier. Ya, mungkin dari Sobat Mantri Luka gak tahu nih, ya, yaitu mengenai luka yang awalnya dilakukan penyembuhan luka secara primer, yaitu luka jahitan, ya, yang awalnya dijahit luka tersebut, lalu dikarenakan ada suatu permasalahan luka tersebut terjadi kerusakan di jahitan dan menyebabkan luka terbuka kembali. Contoh pada pasien-pasien dengan post-op laparotomi atau pasien-pasien dengan dehiscence, ini seringkali terjadi kasus yang seperti ini. Kasus yang sudah dijahit lalu jahitannya lepas sehingga lukanya terbuka kembali. Saya pernah mempunyai kasus yang sama di mana pasien yang melakukan post-op laparotomi dikarenakan obesitas dan cara menutup lukanya, jahitannya ini menggunakan stapler. Dikarenakan tidak kuat menahan beban ya dari lemak yang ada di perut ya, sehingga menyebabkan stapler tadi lepas dan lukanya terbuka kembali. Nah, apakah hal tersebut harus dilakukan operasi kembali untuk menjahit ulang? Apakah bisa dirawat dengan cara sekunder ataupun tipe penyembuhan sekunder? Nah, saran saya adalah harus dilakukan jahitan kembali untuk mempercepat proses penyembuhan pada luka. Maka ini termasuk tipe penyembuhan luka secara tersier. Oke ya, saya rasa sampai di sini paham ya untuk Sobat Mantri Luka semuanya mengenai tipe penyembuhan luka. Dan dari ketiga tipe ini memang harus melihat dari kondisi luka pasien ya, dan juga melihat jaringan luka, di mana apakah jaringan luka tersebut bisa dilakukan penyembuhan luka secara primer, apakah bisa disembuhkan dengan secara sekunder maupun secara tersier. Oke, itu dia hal yang ingin saya sampaikan. Jadi semoga dari Sobat Mantri Luka semuanya tidak kebingungan lagi kenapa luka itu harus dijahit, apakah luka diabetes ya yang sudah dirawat, sudah bagus, bisakah dijahit untuk mempercepat proses penyembuhan, atau pertanyaan-pertanyaan mengenai Mas, luka operasi ini jahitannya terlepas ya, apakah perlu dijahit kembali atau tidak? Nah, saya jawab dengan teori yang tadi saya sampaikan, yaitu mengenai tipe penyembuhan luka. Semoga bermanfaat, dan apabila ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, boleh silakan tanyakan saja ya di kolom komentar mengenai tipe penyembuhan luka. Oke, dan ada satu kabar gembira lagi ya dari channel Mantri Luka. Alhamdulillah, terima kasih.
atas support yang sudah diberikan. Dengan support dari Sobat Mantri Luka semuanya, channel Mantri Luka sudah mencapai 1000 subscriber. Saya ucapkan terima kasih banyak dan jangan lelah terus support channel Mantri Luka agar terus berkembang dan agar dapat memberikan informasi-informasi yang update mengenai perawatan luka dan tips kesehatan lainnya. Semoga selalu bisa bermanfaat bagi sesama dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Jangan lupa like, komen, subscribe, bunyikan loncengnya, atau mau support ya melalui super thanks silahkan ya, semoga dengan itu dapat memberikan manfaat juga bagi channel ini ya. Terima kasih, sekian dari saya, mohon maaf sekali lagi apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya Muhammad Sibromulis Mantri Luka pamit undur diri, sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat Mantri Luka.